Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita nanti bisa bermanfaat untuk kita dan lancar sampai nantinya. Mari sesuai agama masing-masing berdoa mulai. Aku bukannya susu seli. Nah, siap yang tancap deh. Oke, cukup. Untuk Anita, mic-nya dimatikan dulu Anita ya. Oke, terima kasih Anita. Iya Pak, maaf Pak. Oke, sip, bagus. Baik anak-anakku sayang, hari ini kita akan masuk pelajaran yang ketiga untuk materi kita hari ini, yaitu kita akan menganalisis teks editorial masih bersama Pak Bani. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, kita cukup dua dulu saja ya anak-anak. Yang pertama, nanti kita akan mendeskripsikan informasi, pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian yang kedua, anak-anak, nanti kita akan coba juga menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Jadi nanti kita akan bedah bersama-sama teks editorial itu mulai dari struktur dan kebahasaannya. Nah, baik, sebelum masuk ke sana kita tentu harus tahu dulu nih teks editorial itu apa, supaya nanti kita belajar kok nggak tahu teksnya seperti apa gitu. Nah, anak-anak, teks editorial itu dalam sebuah koran, dalam sebuah media itu namanya berbeda-beda. Ada yang menyebutkan tajuk, ada yang juga menyebutkan opini, jadi beraneka ragam. Hanya saja secara konsep isinya sama. Nah, definisinya yaitu sebuah tulisan di surat kabar atau koran yang berisi pendapat atau opini redaksi terhadap permasalahan yang aktual. Baik, saya tanya dulu ke Eni. Eni masih dengar suara saya, Eni? Masih Pak. Oke. Eni, kamu pernah nggak membaca teks editorial itu di sebuah koran? Sudah Pak, udah pernah. Oke, pinter. Kira-kira kalau saat ini isu-isu yang terhangat, isu yang diangkat itu kira-kira di hari ini kira-kira tentang apa ya, En? Masih corona Pak, biasa. Sampai bosen Pak coronanya. Nah, ini berarti kan isu ini masih hangat untuk diperbincangkan ya, En ya. Jadi itulah yang namanya teks editorial. Nah, sampai dari definisi dulu, ini ada pertanyaan nggak, Eni? Udah Pak, udah paham. Anita? Sudah Pak, paham sekali Pak. Kita masuk ke poin berikutnya. Kalau tadi kita sudah definisi, sekarang kita ke strukturnya. Jadi teks editorial itu strukturnya kita bagi menjadi tiga, anak-anakku. Yang pertama itu tesis, yaitu pernyataan pendapat. Nah, dalam tesis ini si penulis itu menyatakan secara umum itu pendapatnya tentang apa. Lah itulah nanti yang akan dibahas secara menyeluruh dalam teks editorial itu. Nah, yang kedua itu adalah argumentasi. Nah, argumentasi ini adalah kalimat pendukung yang akan memperkuat opininya. Kemudian penulis juga berusaha meyakinkan pembaca bahwa apa yang dikemukakan itu benar sesuai dengan fakta-fakta. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada yang namanya reiteration atau pernyataan ulang pendapat. Nah, di bagian pernyataan ulang pendapat ini, penulis menegaskan kembali pendapat yang telah dikemukakan pada bagian yang pertama. Terkadang juga terdapat argumen yang disertai dengan saran. Kita masih dengar suara saya? Dengar Pak. Oke, Anita, sekarang jawab pertanyaan Pak Bani. Simpel saja nih. Iya, Bedanya antara fakta dengan opini itu apa nih? Kalau fakta itu kejadian yang nyata. Kalau opini itu masih pendapat Pak. Kayaknya gitu. Oke, saya coba minta satu kalimat yang berupa fakta, Anita. Hari ini hari Senin. Oke, pinter. Kalau opini? Opini, nanti sore akan terjadi hujan. Nah, coba kalian cermati nih semua. Nah, ini Pak Bani ada beberapa teks editorial yang ada di media massa. Yang pertama, ini kalau kalian lihat di sini tertulis tajuk rencana. Sementara yang di kanan ini tertulis teks editorial. Sebenarnya secara konsep sama, hanya saja kadang media itu berbeda-beda cara menyebutkannya. Ini kebetulan untuk Suara Merdeka itu menggunakan tajuk rencana.
Tapi kalau media Indonesia itu menggunakan editorial. Nah, sebenarnya nggak ada perbedaannya sih, hanya namanya saja yang membedakannya. Nah, berikutnya saya akan mencoba menyampaikan satu contoh teks editorial, nanti kita analisis bersama. Nah, cara analisisnya ini sudah Pak Bani tandai, yang disebut pernyataan umum atau pernyataan pendapat. Coba kita bandingkan dengan paragraf terakhir. Tadi saya sampaikan di awal bahwa strukturnya ini sebenarnya di bagian terakhir itu hanya mengulang saja. Coba kita lihat. Belum terlambat Gubernur Anies Baswedan segera membetulkan penerimaan hibah dan mengalokasikan anggaran untuk kemakmuran rakyat. Nah, sebenarnya kan konsepnya hampir sama nih. Di atas ini tentang dana hibahnya yang diselewengkan, di sini juga bagaimana memberikan saran kepada Anies Baswedan yang saat ini menjadi gubernur untuk membetulkan dana hibah tersebut. Nah, konsep seperti inilah yang menjadi struktur dari teks editorial. Nah, yang berikutnya di bagian kedua kita lihat yang saya tandai warna merah ini ya. Warna merah ini adalah argumen-argumen untuk memperkuat pernyataan yang ada di atasnya. Ini bisa membaca nggak tulisan Mbak Bani? Kurang jelas, Pak. Oh, kurang jelas ya, karena terlalu kecil ya ini ya. Misalnya di kalimat yang kedua, sejauh ini sudah banyak pejabat di daerah termasuk kepala daerah yang meringkuk dalam penjara karena penyalahgunaan dana hibah. Nah, di sini juga masih mendukung yang dana hibah yang di atas lagi penyalahgunaannya. Begitu juga yang paragraf keempat, pengelolaan hibah yang disebut serampangan sejak perencanaan itu. Nah, ini tahu nggak serampangan itu apa? Tahu, Pak. Nggak tahu apa ya, Pak, serampangan itu. Yo, kira-kira apa artinya? Tahu nggak? Pak, Lupa. Mbak Anita mungkin tahu, Pak. Lupa. Anita gimana nih? Anita di mana, Mbak? Pak, sini. Oke. Serampangan mungkin ya, Pak, atau korupsi, Pak. Itu apa salah ya? Kurang tepat. Serampangan itu lebihnya seperti apa? Lah itu semacam secara tidak berencana seperti itu. Nah, ini kan kalau kita cermati secara umum masih mendukung di bagian yang di atasnya. Nah, itu sama di kalimat yang berikutnya itu kalau kita cermati lagi dari kalimat ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 itu konsepnya masih sama. Nah, ini mengenai apa namanya ya, struktur dari teks editorial. Nah, setelah pertemuan ini, untuk mengetahui apakah anak-anak semua sudah paham mengenai teks editorial, strukturnya seperti apa, nanti akan Pak Bani bagikan lembar kerjanya. Jadi, nanti tugas kalian yaitu kalian analisis strukturnya, boleh digaris-garisi seperti Pak Bani tadi. Misalnya di garis yang ini apa, kemudian yang kedua apa, dan seterusnya. Boleh juga kalian buat nanti dalam bentuk tabel. Nah, ini Merdeka Belajar. Jadi nanti adik-adik, anak-anakku sekalian bisa silahkan nanti cermati dengan gaya belajar sendiri, dengan cara belajar tersendiri. Yang penting nanti tugas terkumpulkan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Nah, nanti tugasnya pengumpulannya bagaimana? Pengumpulannya manfaatkan media yang ada. Boleh, nanti kan di sana saya berikan dua opsi lah. Anak-anak boleh mengumpulkan lewat email Pak Bani, kemudian boleh juga nanti WA saja di WA pribadi. Insya Allah nanti Pak Bani 24 jam WA-nya bisa aktif, bisa kalian gunakan untuk mengirimkan tugas itu. Sebelum saya tutup, kita simpulkan terlebih dahulu dari pembelajaran hari ini. Saya pengen dengar nih dari Anita. Anita, kira-kira simpulan mengenai struktur teks editorial seperti apa, Anita? Editorial itu tadi bisa dikatakan bisa disebut dengan tajuk, memuat tentang fakta dan opini. Langsung terdiri dari apa tadi ya, Pak, struktur. Gitu, Pak. Oke. Baik ya, saya simpulkan ya, Nak ya. Tadi struktur teks editorial itu kita bagi menjadi 3, ada pernyataan
pendapat, kemudian argumentasi, kemudian yang terakhir adalah pernyataan kurang pendapat. Nah, baik, itu saja anak-anakku. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Sesuai agama masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Bani mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.